Kalau relawan itu seperti orang pacaran. Oke, kenapa tuh Bang? Kalau kita malam mingguan, ya, kita Oke. pasti datangi doi ya. Mm-mm. Ternyata doinya pergi, kan itu di PHP. Sama Oke. seperti itu. Oh, itu hoax berarti Bang Nah, ya? itu hoax. Sama seperti relawan menerima informasi Heeh. yang belum tentu akurat, Mm-mm. tapi tetap kami datangi. Oke. Sama, kita sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time garapan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan busam.id. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang spesial nih Sobat Busam ID. Beliau ini selain aktif di dunia jurnalis, beliau juga merupakan Ketua Info Taruna Samarinda. Langsung saja kita sambut, ini dia Bang Joko Iswanto atau yang akrab dipanggil Bang Jokis. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke, Bang. Ya. Ini kita kan mengangkat tema terkait masifnya hoax di Kalimantan Timur, terutama di tengah masyarakat nih Bang. Untuk Bang Jokis sendiri ngelihat perkembangan hoax nih gimana Bang? Ya, kalau hoax itu kan harus dilihat apa sih hoax itu kan ya. Mm-mm. Hoax itu kan informasi yang dibuat ya, Betul. seolah-olah itu benar, Iya, ternyata tidak bisa dipercaya kevalitannya. betul. Kalau profesi saya, Mm-mm. pekerjaan saya sebagai relawan, profesi saya kan Mm-mm. wartawan ya, pekerjaan saya sebagai relawan Mm-mm. itu ya memang bergelutnya tentang informasi. Oke, Ya. Kalau relawan itu seperti orang pacaran. oke. Kenapa tuh Bang? Kalau kita malam mingguan, ya, kita Oke. pasti datangi doi ya. Mm-mm. Ternyata doinya pergi, kan itu di PHP. Sama Oke. seperti itu. Oh, itu hoax berarti Bang Nah, ya? itu hoax. Sama seperti relawan menerima informasi Heeh. yang belum tentu akurat, Mm-mm. tapi tetap kami datangi. Oke. Sama, kita sama. Heeh. Pacar yang belum tentu ada di rumah, tetap Mm-mm. kita datangi kan. Mm-mm. Nah, sama seperti relawan. Oke. Artinya informasi sekecil apapun yang diterima teman-teman relawan, baik Mm-mm. itu dari Busam, Mm-mm. ya, walaupun itu hoak ya, Busam sebelah tapi, Oh iya. yang sering hoak, kalau Busam enggak lah. Iya. Tetap kita datangin Mm-mm. untuk meng-cross-check kebenarannya. Oke. Ya, hoak itu kan definisinya banyak luas ya. Betul. Ada hoak yang informasinya itu 5W1H-nya terpenuhi. Mm-mm. Ada. Mm-mm. Tapi ternyata bulan lalu. Oh, saking terstrukturnya Bang Saking, ya. Ada hoak yang eh, jamnya oke, tanggalnya oke, tahunnya iya, Mm-mm. kejadiannya sama, lokasinya beda. Oke. Ya kan? Mm-mm. Ada juga informasi itu yang gambarnya oke, Mm-mm. jamnya oke, semuanya oke, Iya. ternyata korbannya beda. Korbannya Mirip. beda. Iya. Oh, Nah, yang parah kan semuanya nggak oke kan gitu Mm-mm. kan ya. Semuanya Betul. mau apa namanya tempat kejadian dan sebagainya. Dan itu rata-rata tetap kami percaya informasi itu Oke. karena tugasnya relawan itu membantu masyarakat. Betul. Jangan sampai begitu kita tidak percayai ternyata Mm-mm. hal itu terjadi. Mm-mm. Nah, yang paling parah itu kalau informasi yang diudarakan. Betul. Karena kan alat komunikasi kita dua ya. Mm-mm. Selain HP seperti teman-teman pakai seperti biasa, Ada HT ada Bang ya. HT. Heeh. Nah, HT ini kan seperti ini nih. Mm-mm. Nah, kalau teman-teman mau nanti silakan aja kan, promosi sekali. Jadi HT ini kan tidak menggambarkan Betul. secara visual ya. Mm. Dia hanya mengudarakan dan HT ini siapa saja bisa memiliki, Bisa memiliki, ya. Apalagi sudah ada frekuensinya masing-masing. Mm-mm. Dia udarakan ada kebakaran di lokasi A. Mm-mm. Asap memang tinggi. Tinggi. Asap memang tinggi betul. Nah, setelah kita cross check, ya kita sih berasumsinya bahwa kebakaran itu pasti yang bakal meluas, Mm-mm. merugikan masyarakat, Mm-mm. jatuh korban kalau lambat ditangani, Mm-mm. karena respon time kita kan paling lama itu 15 menit, Oke. paling lama. Paling lama itu Paling Bang ya. lama. Mm-mm. Tapi kalau relawan insya Allah 5 menit udah nyampe, Mm. karena di masing-masing kelurahan, Pasti kecamatan ada, udah Bang, ada. ya. Ya. Heeh. Cuma ya begitu kita sampai ternyata hanya ban bekas, Mm-mm. itu dikatakan 65. Padahal golongan 65 itu Oke. banyak. Heeh. Ada yang hanya berupa potensi. Mm-mm. Potensi itu kalau kita sering lihat di media sosial tuh, Iya. oh ada kebakaran di jalan ini, Mm-mm. ternyata kongslet. Oh, koslet Itu kalau kami di TS nggak bisa nyebutnya 65 potensi, potensi. karena akan menimbulkan kerugian lebih besar. Oke. Nah, sama juga misalnya ada mobil kongslet berasap, Berasap. ternyata overhead. Mm-mm. Kejadian di big mall. Mm. Nah, seperti itu juga. Tetap Iya. kita cross check. Heeh. Tapi kan itu jadinya meresahkan masyarakat. Betul. Cara ngimbanginya gimana untuk teman-teman relawan itu? Ya itu tadi artinya cross check itu diperlukan dalam
Hoax itu gampang kalau dilihat di relawan itu. Kalau dalam 10 menit di HP itu nggak ada gambarnya, Oke. saya yakinkan tuh hoax. Hoax berarti Iya. Bang ya. Karena teman-teman di relawan tuh nggak mungkin nggak nge-share gambar. Betul. Nah, kalau udah 10 menit kita pastikan itu hoax. Oke. Seperti itu. Siap. Bang, kan Abang juga sebagai jurnalis nih Bang. Untuk hoax sendiri, dari Abang sendiri cara menangkalnya gimana Bang? Ya kalau jurnalis kan sama lah teman-teman semua melakukan ya bahwa kita perlu cross check ulang. Yang jelas narasumbernya harus jelas, ya kan? Bukan berasal dari katanya. Betul. Katanya dan diteruskan. Kebiasaan latah kita ini kan jempol kita nih sebelah sini kan langsung share aja Bang ya. Nah, kadang-kadang saya juga kena ya begitu. Saking ya ini bener nih teman sendiri yang nge-share padahal dia juga Dapat dari orang juga. Makanya kadang-kadang saya lihat dulu apakah ini diteruskan atau dibagikan. Kalau dibagikan kan nggak kelihatan tuh yang diteruskan ya kalau di grup WA ya. Nah itu yang perlu kita yang jelas kalau dari sisi jurnalis pasti akan meng-cross-check ke narasumber. Sumbernya juga Bang ya. Nah kalau relawan nggak pakai begitu. Oke. Dia melihat kejadian di matanya, itu sumber sudah. Berarti sumber Sumber, sudah. iya begitu sumber. Oke, siap. Bang, untuk hoax sendiri dari diri Abang sendiri nih pernah merasakan hoax nggak? Apalagi misalnya di telepon ada kebakaran ternyata nggak ada Bang. Sering sekali lah itu. Bisa diceritakan ke Jadi, Bang? Yang unik-unik nih Bang. Yang unik itu waktu kebakaran informasi kebakaran di Rumbia di atas gunung itu. Itu 2022 tahun yang lalu. Ada informasi memang asap cukup tebal ya, pekat hitam dan sebagainya. Itu sudah heboh, satu relawan sekota Samarinda sudah heboh. Posisi saya di Lambung pada saat itu karena rumah di Lambung. Teman-teman sekota Samarinda sudah menyatakan itu A1 karena asap begitu tinggi, membumbung tinggi dan itu di atas gunung. Akhirnya mau mobil pemadam, mau yang R4 maupun R2 itu berangkat, ya kan? Nah, di tengah perjalanan pas tanjakan Rumbia itu satu-satu berguguran karena saking tingginya tanjakan. Karena kan motor itu kan teman-teman menggunakan mesin, kiri kanannya selang. Oke. Nah, itu sempat nanjak, ya jatuhan semua. Nambah beban juga Nambah kan beban. itu Bang. Nah, itu jatuhan semua. Tapi ya uniknya mereka tetap didorong, Jadi mau ndak mau harus tetap sampai. Tapi begitu di atas ya tinggal menyumpah kan karena yang terbakar ternyata sampah. Jadi ya yang gitu-gitu itu jadi cerita lah buat teman-teman pengalaman mereka ya. Ya kalau di TKP pasti menyumpah, tapi begitu pulang jadi cerita, jadi bahan. Oh, Ikam kemarin kayak apa jerungkup Ikam di situ. Itu jadi cerita bagus lah buat mereka. Betul. Nah, kejadian-kejadian lain ya sama seperti itu. Kadang-kadang ada informasi kebakaran ternyata korsleting listrik. Saking jauhnya kita sampai di perbatasan Anggana. Kami pernah ke sana malam-malam sekitar jam 10 ternyata korsleting di kabel saja. Tapi informasi masyarakatnya yang terlalu heboh. Oke. Seolah-olah itu kebakaran. Padahal bukan. Padahal belum terjadi Bang ya. Iya, baru potensi. Itu jauhnya kami ke Anggana sana hanya untuk mengejar itu. Oke. Padahal PLN sudah bisa sanggup itu. Betul. Oke. Kalau yang terbaru Bang, apa Bang? Ada yang dialami terbaru Bang? Kalau terbaru yang hoax yang terbaru ini, nah kecelakaan di kebakaran di area Bukit Soeharto. Oke. Ya Itu kan? berangkat Bang? Berangkat. Kejadiannya kemarin. Nah ini kan aneh kan? Ya mau namun tetap berangkat ya. Yang ketemu apa? Yang udah sisa-sisa kebakar. Padahal kejadiannya kemarin di share-nya hari ini. Oke. Itu tetap berangkat di kilo 43 kalau nggak salah. Bukit Soeharto ya. Teman-teman dari Jadan Lojanan ya mau nggak mau karena informasi itu begitu gambarnya di share ya memang kiri kanan. Oke. Bahasanya ya kebakaran di Bukit Soeharto nggak menyebutkan tanggal, nggak menyebutkan tahun. Tapi ada informasinya Tapi Bang ada ya. informasinya dan itu valid memang karena itu gambar itu dibuat memang seolah-olah baru dan memang baru. Ternyata barunya kemarin. Nah teman-teman dari daerah apa yang perbatasan Balikpapan itu yang Samboja. bukan sana lagi itu udah datang dan itu datangnya kemarin. Kami datang baru mereka bilang itu kemarin Bang ngapain didatangin lagi, tapi sudah di situ. Oke. Sama kayak kita jatuh terus kita bilang awas jatuh, karena udah jatuh kan. Betul. Awas jatuh udah jatuh. Tapi udah nggak apa-apa, artinya ya sampai sana ya silaturahminya jalan. Silaturahminya jalan ketemu dengan teman-teman. Betul. Bang, kan ini kita untuk hoax sendiri Bang. Memang untuk di Kalimantan Timur kita tahu lah hoax nggak sebanyak di Pulau Jawa. Untuk relawan sendiri Bang, ada pesan-pesankah yang mau disampaikan ke masyarakat? Kan relawan nih salah satu sumber informasi juga. Ada kebakaran dan lain-lain, kecelakaan. Adakah menangkal untuk hoax tuh agar tersebar lebih masif, agar menghindari itu Bang? Ya.
Pertama, seperti yang biasa kita ungkap ya, bahwa hoak itu kan makanan sehari-hari, tapi nggak bisa dimakan karena mentah. Betul. Ya, cara mengcross-checknya yaitu perhatikan dulu kalau di grup-grup WhatsApp, apakah itu diteruskan atau dari si pengirim langsung. Betul. Nah, yang kedua, pastikan bahwa yang mengirim di TKP. Ya, jangan berdasarkan bang dari grup sebelah. Karena kebanyakan kalau saya tanya si A, bang dari grup sebelah, oke, namanya siapa? Iya. Yang namanya siapa tadi disebut, bang dari mana kamu dapat? Dari grup sebelah, bang. Oke, terus muter aja. Tunjuk-tunjukkan bang ya. Muter aja grup sebelah, nggak tahu grup yang mana. Betul. Yang ketiga, pastikan bahwa informasi yang diterima disertai video atau gambar. Kalau itu tidak ada, maka harus dilakukan cross check secara langsung oleh teman-teman relawan. Nah, yang keempat, pergunakan baca informasi itu secara utuh. Ada informasi yang meyakinkan tapi menyesatkan tuh ada. Bukan hanya informasi tentang kebakaran ya. Contoh begini. Saya sering baca nih, pasti teman-teman sering baca. Saya bermimpi dengan Rasulullah, itu kan? Nah, iya. Dan mohon ini disebarkan 7 kali ke teman-teman jika tidak akan mendapat celaka. Kan ngawur itu namanya. Agama menyebarkan kebaikan tapi dibarengi dengan ancaman. Nah, ini kan ngawur. Nah, itu kan informasi yang seperti itu. Atau juga informasi tentang sumbangan yang paling sering, Mas. Sumbangan itu mengatasnamakan relawan. Tapi setelah kita cross check ternyata nggak ada nama relawan itu. Jadi teman-teman itu kalau menerima proposal, cross checknya ke kita. Bang, ini ada nggak nama relawan ini? Kita cross check dulu. Oh, ini ada, baru berdiri. Oke, tidak masalah. Tapi ada teman-teman yang mendapatkan itu relawan bodong. Contoh lah teman-teman Damkar ya. Dulu di tahun 2019, teman-teman Damkar itu sempat dikejutkan atau dihebohkan register stiker yang memang harus dibayarkan per 1 tahun kalau tidak salah ya, stiker APAR itu. Nah, itu dijual belikan. Diperjualbelikan bang. Oleh oknum. Iya, diperjualbelikan oleh oknum. Nah, memang stiker kalau dilihat orang awam mirip aslinya, karena orang awam kan tahunya bayar. Padahal punya Damkar, ya kan, tahunya bayar. Padahal itu tidak terregistrasi. Retribusi itu tidak terregistrasi. Akhirnya teman-teman dari Damkar turun ke lapangan, menemukan hampir 100 stiker itu tersebar. Makanya di-cross-check satu-satu. Dan orangnya sempat tertangkap. Orangnya sempat tertangkap. Kemarin di Lojanan berulang kali seperti itu. Nah, yang seperti ini kepada masyarakat juga jangan mudah percaya ya. Pastikan bahwa yang menagih retribusi untuk APAR itu membawa ID card, mengenakan baju seragam Damkar, dan membawa surat tugas. Surat tugas intinya bang ya. Iya. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, segera telepon petugas Damkar, teman-teman Damkar yang ada di posko 1 atau di posko lainnya untuk memastikan itu. Emang sih kecil ya, mungkin 6.000. Cuma skalanya besar bang ya. Skalanya gede. Betul. Ya, dan itu datang terus. Nah, ya, itu seperti itu tadi. Bang. Selaku ketua ITS nih bang, adakah sosialisasi dari abang terutama nih, atau menggerakkan teman-teman agar tidak gampang termakan hoax nih bang? Ya, di ITS itu hampir setiap tahun mengadakan pelatihan ya. Pelatihannya itu baik tentang pemadam kebakaran, kemudian juga tentang medis, karena kan kita ada rekan-rekan ambulan yang bergabung di ITS ya, ada sekitar kurang lebih 30-an lah ya, untuk membantu masyarakat 24 jam. Ya, langkah kita yang pertama adalah menguatkan sistem informasi di masing-masing relawan. Karena benderanya banyak relawan. Samarinda ini hampir 120-an relawan ya. 120-an berarti ya. Macam-macam aja, kalah partai politik lah pokoknya. Itu 120-an, mereka paling belasan ya kan. Cuma ya tetap sama, masing-masing relawan ini pasti ingin menunjukkan dirinya yang paling bagus, ya, paling cepat. Dan itu wajar. Semua organisasi itu pasti pengennya begitu. Pengen yang terbaik, dan itu bagus. Ya, itu penyemangat kita bahwa kita mampu berbuat untuk masyarakat. Tapi saya kasih tahu teman-teman, salinglah koordinasi. Ya. Informasi misal ada kecelakaan. Korbannya 1, yang datang ambulan 4. Kan mubazir namanya. Yang mau diangkut siapa bang ya? Siapa, apa dibelah-belah itu orangnya kan. Jadi ya itu tadi sistem. Dulu sih, sebelum tahun 2015 itu kita masih kacau ya. Sebelum ada ITS itu masih kacau. Semua inginnya maju. Nggak ada yang mengkomando. Nah, setelah ITS kita coba pelan-pelan merapatkan ini, bahwa ITS itu menjadi jembatannya teman-teman relawan, baik itu ke pemerintah, TNI dan Polri. Tapi jembatan juga antar relawan. Sehingga nanti kalau ada informasi ya, apa sih yang diperlukan di TKP? Contoh gini, kebakaran nih. Sudah TKA, karena nggak ada informasi, yang dari Sobrang, yang di Tenggarong datang terus, kan percuma, kasihan ya.
Nah, dengan adanya informasi ini kita lebih cepat mengatakan bahwa ini sudah pembasahan, sudah pendinginan, yang lain bertahan, ya. Yang di jalannya tetap jalan silakan, tapi kurangi kecepatan. Nah, ini lebih tertata lah, tertata, karena faktor perjalanan juga itu membahayakan, ya, membahayakan. Betul. Bertaruh nyawa, kadang-kadang juga, ya mohon maaf, kadang merugikan masyarakat atau pengendara lainnya. Nah, itu sering terjadi ya. Protes-protes masyarakat kita terima dan kita mohon maaf lah buat masyarakat bahwa setiap emergensi kita pasti seperti itu cepatnya. Karena demi ke tempat lokasi kejadian biar cepat kan Bang. Iya. Oke Bang, ini di luar hoax nih Bang. Di luar hoax, untuk kendala sendiri yang dialamin relawan di lapangan tuh apa aja sih Bang? Mungkin bisa diceritakan teman-teman nih. Oke, kalau kendala di lapangan terutama saat kejadian ya. Saat kejadian, kita ini kan punya 4 golongan kendaraan yang diprioritaskan ya. Salah satunya itu dua satunya gimana ya? 2 diantaranya itu adalah mobil pemadam dan ambulan. Yang nomor 1 jelas pemadam. Kalau ada kejadian, yang kedua adalah ambulan ya. Nah, kalau pemadam itu kadang ya kendalanya pada saat di jalur-jalur padat. Contoh di Juanda. Kemudian di Muara. Ini jalur-jalur padat. Apalagi kalau di Sungai Dama. Aduh ampun DJ ya kan. Bisa temundur itu truk kalau dia sampai di tengah Gunung Mangga itu ya. Nah, yang kedua adalah ambulan, yang sering teman-teman itu berselisih paham dengan kendaraan lain. Nah, masyarakat perlu diingat bahwa setiap ambulan bergerak, itu bukan hanya bawa pasien. Ini diingatkan ya. Kadang-kadang ada yang salah, weh kenapa itu nggak bawa pasien kok tiba-tiba laju main serobot-serobot. Mohon maaf semuanya bahwa tidak semua ambulan itu pada saat ke TKP langsung bawa korban. Bisa juga dia informasi ada korban kritis, otomatis dia pasti gaspol ya, gaspol untuk respon time-nya lebih cepat karena golden time yang dikejar. 5 menit tidak tertangani bisa karena bisa hamsyong posisi itu orang, kritis kan ya, Bang. Potensi kritis. Jadi mohon dimaafkan kalau ambulan yang laju, tentu saja kalau lajunya tentu terukur lah ya, bukan asal gasak aja ya. Artinya terukur, kemudian menyalakan sirine, memberi tanda sinyal seperti itu, maka mohon maaf kepada masyarakat, mungkin ambulan ini emergensi menjemput pasien yang sedang gawat darurat. Nah, tapi kalau memang ditemukan masyarakat bahwa ambulan ini tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian, menyalakan, silakan lapor ke kita lah. Silakan lapor ke Damkar, silakan lapor dinas kesehatan bahwa ambulan ini foto aja kalau perlu laporkan. Kita juga bertanggung jawab lah ya. Tapi kalau memang itu sifatnya emergensi, kita akan jelaskan. Beberapa kali teman-teman memang kerap bersinggungan ya, bersinggungan dengan pengendara lain, tapi bisa diselesaikan. Karena proses pemahaman ini kan nggak langsung misalnya tabrakan dia berhenti, nggak, dia akan tetap lanjutkan. Dia harus selesaikan tugasnya. Setelah itu baru urusan. Nah, itu bukan berarti dia lari, kadang-kadang, woi kenapa lari itu? Padahal dia nyalakan kiri nih, dikira lari, padahal nggak, dia harus selesaikan dulu tanggung jawabnya karena sudah panggilan darurat, selesaikan dulu, masukkan rumah sakit pasiennya, baru dia berurusan. Kadang-kadang yang salah paham. Itu untuk kejadian di lapangan Bang ya. Kita balik lagi ke hoax nih Bang. Kan kita sudah kurang lebih hampir 20 menit nih Bang. Ya itu sudah. Harusnya 1,5 jam Bang. 1,5 jam. Panjang ini. Jadi untuk hoax sendiri nih kan relawan sudah ada sosialisasinya Bang ya. Ada sosialisasinya ke masyarakat mungkin untuk ini Bang, pesan-pesan terhadap mungkin Diskominfo yang merupakan wadah informasi untuk dinas nih di Kalimantan Timur sebagai relawan nih ketua ITS, apa nih Bang pesan-pesannya untuk ya mengurangi hoax lah terutama di Kalimantan Timur. ITS ini sebelum Kominfo mengeluarkan suatu program Comment Center 112, ITS sempat diajak rembuk ya, rapat dengan kepala dinas, kepala bidang, ya. Bagaimana kalau di Samarinda ada 112. Ya, kita diajak ya, akhirnya rembuk saran bahwa 112 diperlukan sebagai pusat komando ya, pusat komando informasi di pemerintah kota. Sepakatilah berdirinya 112. Awal berdirinya memang 112 merekrut seluruh relawan. Dipanggil bahwa seperti ITS itu diajak bergabung, relawannya siapa, itu diajak untuk menjadi call centernya. Nah, makanya kenapa cepat 112 itu berkembang, karena yang digunakan adalah orang-orang yang memang terjunnya ke dunia itu, ya, ke dunia itu yang memang sudah paham bahwa kejadian apapun dia sudah paham, bagaimana cara berkomunikasi dia sudah tahu. Nah, memang ada sedikit kelemahan kita bahwa CCTV kita ini kan terbatas ya, hanya di persimpangan besar. Tapi di wilayah-wilayah yang memang justru menjadi pusat terjadinya kecelakaan lalu lintas, justru tidak ada CCTV. Tidak ada CCTV. Contohnya di Gunung Mangga. Terus di Gunung Tangga Lempake, itu kan sering terjadi kecelakaan.
Nah, jalur-jalur yang blank spot ini hendaknya ditambah dengan CCTV. Oke. Seminimumnya lampu penerangan lah. Oke. Karena jalur itu walaupun provinsi kan orang taunya Samarinda, ya itu Samarinda. Betul. Kalau ada kecelakaan ini jalan apa nih rusak, ya tahunya Samarinda. Masyarakat kita nggak kenal itu jalan kota, jalan provinsi, dan nasional. Karena mereka orang awam tidak tahu bedanya, Bang. Nah, tahu bedanya, tahunya ini jalannya ada di Samarinda. Nah, memang harus ada inovasi terbaru ya, bukan inovasi yang sudah memasang di RT udah bagus ya, karena ada program perubahan dari pemerintah kota udah bagus semua masang CCTV, tapi di jalur-jalur yang memang kalau beralasan bahwa itu jalan provinsi kurang tepat lah ya. Karena keselamatan warga Samarinda itu di atas segalanya. Betul. Makanya sebaiknya di jalur-jalur blank spot yang itu rawan kecelakaan itu dipasang CCTV. Harapan kita pada pemerintah seperti itu. Kalau yang lainnya udah oke lah, di kota udah aman lah, sudah mau lari kemana sih penjawat itu kan. Gitu ya. Betul. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Kak Bang yang mau disampaikan kepada masyarakat? Jangan pesan terakhir lah ya kan. Waduh. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan nih, Bang. Gitu ya. Iya, betul. Oke, pesan kita kepada teman-teman relawan. Mungkin bisa ke sini Bang kameranya, Bang. Gitu ya? Ya. Pesan kita kepada teman-teman relawan, kendala itu biasa. Setiap permasalahan itu setiap orang pasti ngalami. Yang jelas bahwa niatan kita untuk menolong warga tidak akan mundur, ya. Jangan mundur dalam artian bahwa tetap berjuang, bahwa teman-teman yang sudah ada di lapangan saat ini harus fokus ya. Selain pada pekerjaan juga menolong sesama. Dan kepada warga masyarakat, kami selaku relawan Kota Samarinda, mohon maaf jika selama dalam penanganan ada hal yang kurang berkenan. Kita juga bukan berarti bahwa setiap kejadian kita menguasai jalan, tidak. Betul. Tetap kita menerima kritikan dan saran. Jika ada salah, silahkan sampaikan ke ketua atau pengurus satuan masing-masing. Kalau memang tidak sampai ke situ, minimal keluhan masyarakat itu bisa menyebutkan satuan mana. Jangan juga kita menjas bahwa relawan Samarinda seperti ini, jangan seperti itu, karena banyak relawan di Kota Samarinda itu yang berbagai bendera ya. Kemudian juga karena relawan ini ada empat kategori ya. Ada relawan kebakaran, ada relawan rescue, ada relawan medis ya. Juga ada relawan keamanan. Jadi masing-masing mempunyai bidang dan fungsinya. Kita mohon maaf kepada masyarakat Kota Samarinda jika selama melakukan kegiatan, melakukan pertolongan telah mengganggu perjalanannya. Intinya kita sama-sama maafkan dan saling mengingatkan. Oke, jadi itu closing statement dari Bang Joko Iswanto. Oke, untuk episode kali ini mungkin cukup sampai di sini, Bang. Saya Aditya Setiawan bersama Bang Joko Iswanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.